Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Kaum muslimin jamaah An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah 30 hari lamanya dahulu para ulama kita mengajarkan dari 3 bulan sebelum datangnya bahkan meminta dipertemukan dengan bulan yang mulia. Allahumma balikna Ramadan wa zidna barakatan fih. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, berikanlah kami tambahan barokah pada bulan Ramadan tersebut. Walhamdulillah kita bisa melewatinya dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin, salawat serta salam tentunya tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kebahagiaan kita umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mensyariatkan kita untuk bergembira di dalamnya karena telah melakukan amal ketaatan. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Atas dasar fadilah dan keutamaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian. Hal itu khairun, lebih baik daripada apa yang kalian perebutkan dari harta duniawi. Ikhwatal aizza, jamaah Jum'ah rahimanullah wa iyyakum. Di tengah-tengah kegembiraan kita, di tengah-tengah kegembiraan kaum muslimin, kegembiraannya dibalut dengan keutamaan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuasa 30 hari atau 29 hari lamanya merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, di tengah-tengahnya kebahagiaan tersebut sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, wasiat ketakwaan, wasiat untuk senantiasa melaksanakan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, di sana sebutkan, man shoma ramadhana, siapa yang telah berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittatan, kemudian diikuti 6 hari berikutnya pada bulan Syawal, kasiyamid dahr, maka seperti puasa 1 tahun utuh. Ikhwatal aizza, inilah keutamaan yang diberikan kepada umat ini, umat yang ma baina a'mari ummati ma baina salasah wasitun, adalah umur umatku yang sangat pendek, yang sangat terbatas, hanya 60 sampai 73 tahun, kebanyakan 63 tahun. Dimuliakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang ringan, pahalanya luar biasa. 6 hari di dalamnya, akan tapi pahalanya seperti 1 tahun penuh. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, bagaimana dihitung pahalanya seperti pahala 1 tahun penuh. Maka di sana sebutkan, man shoma sittata min syawalin tamamis sanah, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri, maka baginya puasa 1 tahun penuh. Kemudian disebutkan surat Al-An'am ayat 160, siapa yang melaksanakan kebaikan fa'ashru amsalihha, maka akan dibalas 10 kali lipat kebaikannya. Maka kaum muslimin, puasa Ramadan 30 hari lamanya dikalikan 10 maka menjadi 300 hari. Perkiraan seperti 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari dikalikan 10 bagaikan 2 bulan lamanya, maka penuh sudah. Ketika seorang berpuasa Ramadan 1 bulan, kemudian diikuti 6 hari setelahnya, bagaikan puasa 1 tahun penuh. Luar biasa kaum muslimin, ketika kita disyariatkan Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan, ada saja di tengah-tengahnya mungkin uzur syar'i padanya, mungkin sakit, mungkin perjalanan mudik dan yang lainnya. Ini 6 hari, akan tapi diganjar sangat luar biasa seperti 1 tahun penuh. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Kemudian ketika suatu saat ditanya ahli fatwa, wahai imam, bagaimana sebenarnya pelaksanaan puasa bulan Syawal tersebut, maka boleh
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada suatu kaum apa yang mereka nggak bisa mereka laksanakan. Maka boleh puasa 6 hari tersebut berturut-turut secara utuh 6 hari, atau boleh terpisah, yang penting masih di bulan Syawal. Ikhwatal aizah rahmanallahu wa iyyakum, telah kita lalui 1 pekan atau 2 pekan dari hari raya Idul Fitri, maka dirasa tidak ada yang menghalangi kita. Mungkin di pekan pertama masih banyak tamu di antara kita, masih banyak handai tolan yang datang atau saling berkunjung dengan kita. Maka kata ulama, hikmah dan bijaknya agar kita menunda pelaksanaan puasa sunnah tersebut, lebih mendahulukan silaturahmi yang hukumnya wajib. Maka ikhwatul aizah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk berpisah-pisah yang mana hitungannya 6 hari masih di bulan Syawal tersebut. Ikhwatul aizah, termasuk hikmah daripada pelaksanaan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kata Imam Ibn Rajab dalam Lataifnya, puasa Syawal menutup apa-apa yang menjadi kekurangan kita kemarin, baik amalan kita, puasa kita selama bulan Ramadan. Karrawatib li sholatil mafruḍah, seperti sholat sunnah rawatib yang menutup kekurangan-kekurangan pada sholat-sholat wajib kita yang 5 waktu. Maka ikhwatul aizah rahmanallah wa iyyakum, kalau masih ada kesempatan, masih ada kesehatan pada kita, mari kita laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Termasuk hikmahnya pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal, disebutkan kata para ahli, yaitu merupakan bentuk wujud syukur. Imam Ibnul Qayyim menuturkan, syukur itu ada 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan lisannya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya yang sangat luas. Kemudian meyakini dalam hatinya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan yang ketiga, syukur diwujudkan dalam bentuk amal nyata, yaitu dalam bentuk amal ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedih melihat Rasulullah SAW ada asar-asar sholat pada kaki-kaki beliau, pada tumit-tumit beliau, saking rajinnya beliau melaksanakan sholat malam. Kemudian nampak pecah-pecah di tumit kaki beliau. Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakuron, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Setelah kita kemarin dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang banyak keutamaan, bulan yang banyak fadilahnya, maka kita bersyukur dimudahkan untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ketaatan berikutnya. Maka kata para ahli, termasuk hikmahnya puasa Syawal adalah tanda alamatu qabulil amali fi Ramadan, tanda diterimanya amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Kata para ulama, min jazail hasanah falahu hasanati amsalihha ma ba'dah, adalah tanda diterimanya kebaikan seorang, maka dimudahkan dirinya untuk melaksanakan amal kebaikan setelahnya. Wa min jazai sayyi'atin sayyi'atu ma ba'dahu, dan termasuk tanda Allah Subhanahu wa taala belum terima amal solehnya adalah dimudahkan dirinya untuk amal kemaksiatan. Wal iyadu billah. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, merupakan hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu terus memupuk keimanan kita, menunjukkan bahwasanya ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Perkataan yang masyhur di kalangan tabi'in bernama Al-Imamu Bishr, bi'sal qaum, sungguh tercela suatu kaum, la ya'rifunallah illa fi Ramadan, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ketika di bulan Ramadan rajin membaca Quran, diusahakan minimal 1 hari 1 juz membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan sholat duha tidak ketinggalan, sholat tarawihnya di malam hari nggak ketinggalan. Tapi setelah berakhirnya bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam
dianggap sudah finish ibadah, dianggap sudah tiada itu ibadah. Maka Imam Bishr mengatakan, memotivasi kita, inna sholiha, sesungguhnya orang yang solih, yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'budullah kulla sanatin, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saatnya. Maka kaum muslimin, ibadah tidak terbatas pada ruang dan waktu, pada ibadah-ibadah tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan, sampai kapan kita beribadah? Enggak lama. Sampai kapan itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang keyakinan padamu. Apa maksud keyakinan tersebut, wahai jamaah? Apakah kalau saya enggak yakin sholat itu bermanfaat bagi saya, enggak perlu saya sholat? Apakah kalau istri saya enggak yakin memakai hijab, memakai jilbab, menutup aurat itu mengandung banyak manfaatnya, kemudian nggak perlu istri saya, anak saya yang perempuan nggak perlu memakai hijab? Ternyata makna yakin bukanlah seperti itu. Maka kaum muslimin mengandung motivasi bagi kita semuanya untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mengetahui makna secara bahasa saja nggak cukup, harus mengetahui makna secara istilah. Al-yakin, kata ulama mufassirin, yang dimaksud adalah al-maut. Wa'bud rabbaka, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal maut, sampai maut datang menjemput kita bersama. Maut datang menjemput kita bersama, enggak lama. Mungkin ada yang 40 tahun lagi, 60 tahun lagi, mungkin ada yang 2 jam lagi, atau 5 menit yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Jamaah rahimanullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, terus senantiasa memotivasi kita untuk mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa 'an jami'is sahabati rasulillahi ajma'in wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin wa wafiqhum bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-salata. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.